Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi ta'limin lughah al-arabiyyah ad-dars ats-tsalits. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian isim berdasarkan jenisnya yang terbagi kepada dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats. Isim mudzakkar merupakan isim yang menunjukkan makna laki-laki, sedangkan isim muannats menunjukkan makna perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mufrad, musanna, dan jamak. Aqsamul ismi bi'atibari adadihi. Pembagian isim berdasarkan jumlahnya terbagi kepada isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu, baik itu mudzakkar ataupun muannats. Sedangkan isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna ganda atau dua, baik itu mudzakkar ataupun muannats, dengan adanya tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Sedangkan isim jamak adalah isim yang menunjukkan makna banyak atau jamak, baik itu mudzakkar ataupun muannats. Nah, banyak di sini terhitung mulai 3 dan seterusnya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad menunjukkan makna satu. Contohnya himarun, baitun, baqaratun, sayyaratun, thalibun, tabibatun. Sedangkan isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna ganda atau dua. Perhatikan gambar berikut. Isim mufrad mudzakkar baitun apabila ditambah huruf alif dan nun di akhirnya maka menjadi baitani. Nah, baitani ini ketika rofa. Sedangkan jika ditambah ya dan nun di akhirnya maka baitun menjadi baitaini dengan fathah huruf sebelum ya dan mensukunkan huruf ya-nya. Nah, baitaini ini ketika khofat atau jar dan ketika nasab. Selanjutnya, isim mufrad muannas sayyaratun. Apabila ditambahkan alif dan nun, maka menjadi sayyarotani. Ini juga ketika rofa. Nah, ketika nasab, maka ditambah dengan huruf ya dan nun di akhirnya menjadi sayyarotaini dengan memfathahkan huruf sebelum ya dan mensukunkan huruf ya. Begitu juga dengan contoh tabibatun, khadijatun, baqaratun. Selanjutnya jamak. Jamak adalah isim yang menunjukkan makna banyak atau jamak. Jamak terbagi ketiga. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang bentuknya beraturan dari isim mufradnya dengan adanya tambahan huruf waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jamak mudzakkar salim ini menunjukkan makna laki-laki. Sedangkan jamak muannats salim adalah isim yang bentuknya juga beraturan dari isim mufradnya dengan adanya tambahan alif dan ta di akhirnya. Nah, jamak muannats salim ini seperti namanya muannats, maka jamak ini menunjukkan makna perempuan. Selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir adalah
isim yang bentuknya tidak beraturan dari bentuk mufradnya. Nah, jika jamak mudzakkar salim itu jelas tambahannya huruf waw dan nun atau ya dan nun, kemudian jamak muannas salim juga jelas tambahannya alif dan ta, maka di jamak taksir ini tidak beraturan, tidak diketahui, tidak jelas apakah tambahan hurufnya itu alif dan ta ataukah alif saja di tengahnya atau di awalnya atau mungkin di akhirnya. Ini merupakan contoh dari jamak mudzakkar salim. Contohnya solihun. Solihun artinya adalah satu orang soleh, menunjukkan laki-laki ya. Jadi satu orang laki-laki yang soleh. Nah, jika kita buat menjadi jamak, maka ketika rofa ditambahkan huruf waw dan nun di akhirnya menjadi solihuna, artinya banyak orang soleh. Kemudian jika dalam keadaan khafat atau jar dan keadaan nasab, maka tambahannya adalah huruf ya dan nun di akhirnya menjadi solihina. Sekali lagi, solihina dengan kasroh huruf sebelum ya. Contoh berikutnya muslimun. Muslimun pun begitu, ada tambahan huruf waw dan nun di akhirnya, kemudian ketika nasab dan jar maka tambahannya adalah ya dan nun. Contoh terakhir di sini adalah Muhammadun. Muhammadun tambahannya adalah waw dan nun. Kemudian ketika khafat dan nasab maka tambahannya adalah ya dan nun. Selanjutnya jamak muannats salim. Nah, ini adalah contoh dari jamak muannats salim. Contoh yang pertama, sayyarotun. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa jamak muannats salim ini ada tambahan alif dan ta di akhirnya, maka menjadi sayyaratun yang artinya banyak mobil. Tobibatun artinya satu orang dokter perempuan, maka jika banyak menjadi tobibatun yang artinya banyak dokter perempuan. Seperti itu juga dengan contoh baqaratun, khadijatun, dan muslimatun, serta banyak mufradat-mufradat lainnya yang menunjukkan jamak muannats salim. Terakhir adalah jamak taksir. Nah, ini adalah jamak taksir tidak beraturan dari isim mufradnya. Maksudnya, tidak jelas tambahan setelahnya itu apakah waw dan nun, ataukah ditambahkan alif di tengah kata, atau yang lainnya gitu. Atau mungkin bisa dikurangi hurufnya, bisa ditambahkan hurufnya. Contoh yang pertama adalah jabalun. Jabalun itu mufrad. Nah, ketika menjadi jamak taksir, maka menjadi jibalun. Dilihat di sini, ada tambahan huruf alif di tengahnya setelah huruf ba. Kemudian huruf jim yang awalnya berharokat fathah menjadi berharokat kasroh. Artinya gunung-gunung. Contoh selanjutnya adalah najmun, artinya bintang. Najmun ketika menjadi jamak taksir adalah nujumun. Nah, di sini juga ada tambahan huruf waw setelah huruf jim. Kemudian harokatnya juga berbeda. Huruf nun yang awalnya fathah menjadi dhammah, artinya bintang-bintang. Contoh berikutnya kitabun. Nah, kitabun menjadi kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Jika pada dua contoh sebelumnya itu ketika jamak taksir menjadi ada tambahan huruf
alif dan waw, maka pada contoh berikut ini, contoh kitabun menjadi kutubun, ketika jamak taksir malah berkurang hurufnya, hilang huruf alif yang terletak setelah ta ketika kata itu mufrad. Kitabun menjadi kutubun, artinya buku-buku. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang bentuk dari jamak taksir ini tidak beraturan dari isim mufradnya. Nah, ini adalah contoh dari isim mufrad yang kemudian menjadi musanna dan menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya Muhammadun, ketika musanna menjadi Muhammadani atau Muhammadaini. Sedangkan ketika jamak mudzakkar salim menjadi Muhammaduna dan Muhammadina. Ingat, jangan sampai tertukar antara bacaan ketika musanna dan ketika jamak mudzakkar yang salim. Pada musanna ketika nasab itu dibaca Muhammadaini, sedangkan pada jamak mudzakkar salim ketika nasab atau jar itu dibaca Muhammadina. Nah, selanjutnya pada contoh muannas, sayyaratun menjadi sayyarotani dan sayyarataini. Kemudian ketika jamak muannas salim menjadi sayyaratun. Begitu juga contoh-contoh berikutnya. Thayyib, naktafi bihadza. Kita cukupkan pembelajaran bahasa Arab kita sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.